Halo Jess, selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Selamat datang di Sulselcast, Sulsel Podcast. Jess, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berhentinya menorehkan prestasi jika yang lalu dalam bidang pelayanan kesehatan melalui penanganan stunting yang diraih oleh Rumah Sakit Haji Sulawesi Selatan Kota Makassar. Kali ini datangnya dari Dinas Ketenagakerjaan. Nah, seperti apakah prestasi yang diraih? Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung bersama dengan Kepala Dinas Disnaker Trans Sulawesi Selatan, ada Bapak Jaya Dinas. Halo, apa kabar Pak Jaya Dinas? Alhamdulillah, Assalamualaikum, lama tidak jumpa. Lama Pak, kalau sebelumnya kita selalu membahas soal mengenai bagaimana dunia politik, sosok kepemimpinan, kali ini beda bidang lagi Pak ya? Siap. Kali ini, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Pak, diangkat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Pak ya. Terima kasih Dinda, terima kasih. Ini total sudah berapa lama Pak menjabatnya? Ya, persis hari ini 1 bulan 20 hari. Wah, Sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. nah bagaimana nih perbedaan tupoksi yang selama ini dikerjakan kemudian masuk lagi menangani ketenagakerjaan? Ya, bagi saya ini adalah suatu dunia baru. Akan tetapi saya selalu mengikuti perkembangan ini sekitar hampir 2,5 tahun persoalan ketenaga kerjaan, karena biasa saya mewakili Pak Gubernur di Komisi E, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada di koordinasi itu. Yes. Sehingga relatif persoalan dan bagaimana dinamika yang terjadi di Disnaker itu kami sudah mendapatkan gambaran dan data sebelum kami masuk. Sehingga secara formal baru, akan tetapi persoalan informasi tentang ketenaga kerjaan dan transmigrasi dengan segala dinamika di dalamnya itu kami sudah dapatkan sekitar lebih 2,5 tahun yang lalu. Baik, kalau kita berbicara mengenai Dinas Ketenagakerjaan mungkin akan luas dan panjang dan mungkin tidak akan cukup nih waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol soal hal itu Pak. Tapi yang kita pengen garis bawahi dan garis besar mungkin ya, prestasi yang kemarin diraih nih Pak Jaya Dinas. Pemprov Sulsel kembali menerima penghargaan bergengsi di nasional di bidang ketenagakerjaan. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Jayadi secara singkat soal penghargaan bergengsi jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award ini Pak. Iya, memang pemerintah pusat telah memberi penghargaan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang ketenagakerjaan. Kita telah mendapatkan 3 award. 3 award. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan hubungan industrial terbaik di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah di bidang ketenagakerjaan, terutama tentang intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan itu berada pada skala urusan besar. Itu kita yang pertama. Oke. Nah, kemudian yang baru-baru ini kita mendapat lagi Paritrana Award dari BPJS pusat, yaitu terkait masalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga alhamdulillah 3 penghargaan nasional ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Ini adalah hasil kerja bareng-bareng. Yes. Dan ini juga adalah suatu tantangan yang bagi kita untuk bagaimana bekerja jauh lebih baik lagi, sehingga sejumlah bidang-bidang yang dinilai oleh pemerintah pusat itu tetap kita yang terbaik. Pasti juga tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan Pak ya. Karena pasti setiap tahun ada terobosan-terobosan terbaru, ide-ide dan gagasan. Akhirnya prestasi ini bisa diraih oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Selatan. Nah, untuk penilaian dan tahapan yang dilalui Pak sampai dapat penghargaan itu seperti apa nih Pak Kadis? Ya, memang ada tim yang bekerja dari pemerintah pusat, tetapi kan indikator yang dinilai itu kan jelas. Ya. Ada ukuran-ukuran yang standar dan kita biasa melampaui dari ukuran standar itu. Sehingga pemerintah pusat misalnya dia melihat menyangkut masalah sejauh mana kita peduli pada persoalan hubungan industrial. Yaitu baik bagi kepentingan pekerja maupun kepentingan pemberi kerja. Antara dunia usaha dengan dunia pekerjaan ini adalah buruh. Yes. Dinamika tetap terjadi luar biasa, tetapi kita tetap melakukan pendampingan. Kita tetap melakukan mediasi bagaimana supaya hubungan
antara pemberi kerja dan yang mendapatkan pekerjaan ini tetap berjalan dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah pemerintah pusat juga menilai bahwa Sulawesi Selatan selalu aktif di dalam melakukan monitoring dan pendampingan terhadap kaum buruh dalam rangka membuat bagaimana supaya suasana kerja tetap baik, dia mampu bekerja keras dengan baik, dan yang penting juga adalah dunia usaha telah menyambut dengan baik pula. Nah, yang kedua adalah kita juga dianggap bahwa intensitas dan beban kerja yang begitu besar di urusan pekerjaan ini, kita di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 41.000 jumlah perusahaan yang di bawah koordinasi kami, dan kami awasi terus seperti apa mereka telah memperhatikan misalnya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dari perusahaan, kemudian seperti apa misalnya dunia usaha tetap patuh pada aturan main yang kita berikan, dan seperti apa teman-teman pengawas melakukan terus pendampingan terhadap pengusaha untuk melihat perusahaannya apakah betul dia dalam kondisi normal atau ada hal-hal yang bisa membahayakan kaum buruh. Itu kita monitoring terus. Apakah misalnya pihak perusahaan yang meminta kita turun melakukan uji riksa, atau misalnya kita yang turun langsung melihat jangan sampai ada masalah-masalah yang dihadapi. Ada karena aspirasi teman-teman kaum buruh, ada juga karena permintaan langsung dari pengusaha untuk kita melihat bahwa kaum buruh kita di dalam dunia usaha atau dia bekerja itu tetap safety sehingga memungkinkan dia bisa bekerja dengan begitu baik. Nah, siapa yang diuntungkan dengan apa yang kami lakukan? Semuanya. Baik bagi pengusaha untuk menjamin tetap para pekerjanya ini bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi karena dia bisa bekerja keras dan ada jaminannya. Dan yang kedua adalah para buruh juga yang bekerja. Dia juga bisa bekerja dengan sangat baik karena misalnya pihak dunia usaha telah memberikan hak dan kewajibannya. Nah, itu yang selalu kita jaga untuk bagaimana supaya urusan-urusan ketenagakerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Itulah yang kemudian kita mendapatkan penghargaan di Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, apakah di bidang hubungan industrial maupun menyangkut masalah intensitas dan beban kerja yang begitu besar, kategori yang besar, dan kita dua-duanya masuk yang pertama. Nah, kemudian yang baru-baru tentang di Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu adalah adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa memberikan jaminan sosial kepada para pekerja kita, atau jaminan di bidang ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan, atau misalnya jaminan di BPJS Kesehatan. Nah, itu yang kita lakukan. Bahkan saya mengatakan bahwa tidak boleh ada tenaga kerja kita yang tidak terdaftar di BPJS. Apabila ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS, maka kami akan panggil dan segera untuk mendaftarkan anggotanya di BPJS. Nah, sehingga ini akan meningkatkan coverage daripada BPJS kepesertaan ke BPJS. Kemudian yang kedua adalah ini kan kita mau bagaimana para buruh kita bisa bekerja keras lepas kecemasan. Kerja keras lepas kecemasan. Artinya apa? Dia bisa fokus bekerja. Sehingga apa? Kalau dia bisa fokus bekerja, tidak usah lagi pikirkan tentang bagaimana hari tuanya. Karena ada jaminan hari tua. Bagaimana misalnya dia mendapatkan, anggaplah kita tidak minta-minta, ada misalnya dapatkan masalah atau dalam mereka bekerja mendapatkan misalnya bahaya, maka dia bisa tetap dijamin. Bagaimana anaknya? Anak juga jaminan beasiswa bagi anaknya. Sehingga itu yang saya katakan tadi, bekerja keras lepas kecemasan. Nah, itu kan jaminan kepensiunan juga. Nah, inilah yang kita maksudkan bahwa para pekerja kita bisa betul-betul bisa bekerja dengan baik dan fokus. Nah, salah satu bentuk keseriusan kita hari ini insya Allah itu jam 3 kami akan membahas tentang kelanjutan finalisasi dalam Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, itu yang sangat luar biasa, bahwa jarang ada daerah yang membuatkan peraturan tersendiri berkaitan dengan bagaimana mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu semua yang dinilai oleh pemerintah pusat sehingga dianggap bahwa Sulawesi Selatan mendapatkan award itu. Oke, baik.
menarik yang Anda katakan tadi, akan melakukan perbincangan lebih banyak lagi terkait peran Perda jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kalau selama ini kan orang-orang yang dapat jaminan tersebut, JKN gitu Pak, itu kan orang-orang yang pekerja-pekerja yang dinyatakan sebagai pegawai tetap, kemudian juga mungkin ASN. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin katakanlah masih banyak nih orang-orang yang bekerja dengan status tenaga lepas, outsourcing gitu, freelancer gitu Pak. Nah, itu bagaimana? Apakah mereka juga akan nantinya dapat hal yang sama? Karena kan pekerjaan dengan orang yang dengan pegawai tetap, dengan orang tenaga lepas, itu kan hampir sama beban kerjanya Pak. Iya, dua-duanya kita memberikan jaminan Pak. Pokoknya siapa yang bekerja dalam suatu jenis usaha, maka wajib untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga di dalam aturan ini kita betul-betul siapa-siapa yang dimaksud. Misalnya ada pekerja yang dimaksud pekerja itu misalnya dia bekerja 35 jam ke atas. Nah, itu berarti dia bekerja yang luar biasa, itu bukan pengangguran. Kemudian 35 jam ke bawah itu berarti setengah pengangguran. Tapi tetap kita memberikan jaminan ketenagakerjaan. Karena inti dari semua ini adalah tidak boleh ada tenaga kerja kita yang bekerja tanpa ada jaminan. Nah, ini keuntungannya adalah baik bagi pekerja buruh, itu dia bisa bekerja dengan maksimal karena tidak ada beban pikiran. Ya kan? Nah, begitu juga bagi kaum pengusaha yang mau bekerjakan orang, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang efisien, pekerjaan yang lebih efektif, dan hasil produksi yang jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Para pekerjaannya itu betul-betul fokus dan tidak usah mencemaskan tentang gimana kalau saya misalnya mati, bagaimana kalau saya mendapat kecelakaan kerja, bagaimana misalnya dengan persoalan saya sudah selesai di sini, bagaimana dengan anak-anak saya. Itu lepas kecemasan itu. Karena kenapa? Jaminan sosial ketenagakerjaan itu akan menjadi modal bagi mereka untuk dia bisa fokus bekerja dan bekerja lebih keras lagi. Wah, berarti nanti ke depannya para pengusaha berpikir keras lagi nih Pak, memberikan upah, kemudian juga memberikan jaminan, dan apakah nanti bakalan ke depannya pengusaha juga akan, ini sama halnya pemerintah tidak berpihak nih sama para pengusaha, terlalu memberikan banyak fasilitas terhadap pekerja. Enggak seperti itu. Pengusaha jangan hanya berpikir untuk kepentingan bagaimana mereka keuntungannya semata. Tapi di balik keuntungan dan kesuksesan para pengusaha, ada tenaga kerja yang begitu bekerja keras, yang berjuang membantu dia sehingga dia bisa sukses. Jadi jangan kesuksesan hanya bertepuk sebelah tangan untuk kepentingan dunia usaha, tapi pekerja juga harus itu. Sehingga dia adalah suatu keluarga besar yang saling menguntungkan. Iya kan begitu, misalnya kayak tadi. Kalau tidak ada jaminan kerja, maka bisa saja para pekerja ini bekerja sangat hati-hati dan tidak peduli persoalan berapapun dia dapatkan. Tapi kalau dengan adanya jaminan, mungkin kan dia bisa bekerja dengan enjoy, dia bisa menghasilkan hasil yang lebih besar, sehingga tentu keuntungan jauh lebih besar. Ya memang banyak hal yang harus dipenuhi oleh kaum dunia usaha, akan tetapi itu tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang dia dapatkan. Ya karena akibat tadi ini. Nah, sekali juga ini adalah bagian dari upaya bahwa para pengusaha itu harus juga memiliki social responsibility, kepedulian sosial itu yang harus kita bangun, bahwa sesama kita ini kan manusia. Itu yang menurut saya harus kita memberikan, justru ini berpihak pada kepentingan pengusaha. Nah, tadi juga sempat dikatakan bahwa prestasi ini tidak lepas dari peran pemerintah yang kerap dan intens melakukan monitoring, Pak. Berbicara mengenai monitoring, pasti di lapangan mendapatkan banyak permasalahan yang terjadi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, selama melakukan monitoring ini, apa saja sih yang permasalahan yang didapatkan dan ditemukan terkait hubungan industrial di Sulawesi Selatan ini Pak? Dan bagaimana di Snaker Trans ini, Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, betul. Jadi kemarin ada sekurang lebih 500 orang datang di kantor demonstrasi. Serikat pekerja, konfederasi, kaum buruh apa dan segalanya itu dari berbagai macam konfederasi dan sejumlah teman-teman yang bergerak di bidang serikat buruh. Itu mendatangi kami kemarin dulu. Itu menyampaikan aspirasinya dan saya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan itu.
Dan di situ saya banyak mendengar tentang aspirasi yang disampaikan. Apakah itu yang berkaitan dengan misalnya orang yang dirumahkan dan tidak dibayar gajinya, orang yang di PHK, kemudian termasuk upah yang tidak sesuai dengan UMP telah ditetapkan. Dan berbagai macam hal lainnya, misalnya bagaimana lemburnya, bagaimana misalnya mereka mendapatkan misalnya cuti dan segalanya. Itu semua disampaikan dan itu adalah suatu data yang luar biasa bagi kami karena kami meminta langsung berikan kami data-data dari setiap teman-teman yang mendapatkan perlakuan yang tidak benar, kemudian akan kami tindak lanjuti kepada dunia usaha. Jadi kami bekerja berbasis data, itu satu. Yang kedua, tentu ada tahapan-tahapan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial. Tapi tentu kami mengedepankan mediasi. Jadi ada tim mediator di hubungan industrial yang kami bentuk dan itu alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan ada 9 orang mediator yang apabila ada masalah maka senantiasa dimediasi antara usaha dengan para pekerja. Satu. Yang kedua di bidang kepengawasan juga ada sejumlah teman-teman yang saya tekankan agar dalam penyelesaian masalah mengawasi sesuatu sedapat mungkin mengedepankan bagaimana supaya dunia usaha membenahi apa yang harusnya dia lakukan dan pekerja juga harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya di dalam melakukan pekerjaan. Nah, tingkat-tingkat mediasi persuasi yang kami lakukan ini karena bagi saya jangan sampai ada kuat-kuatan antara pengusaha dengan buruh. Kami sedapat mungkin mempertemukan supaya ada win-win solution. Jadi mungkin dunia usaha dengan kemampuan yang terbatas di dalam memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan buruh, tapi buruh juga tidak boleh terlalu memaksakan diri. Karena kan begini, tantangan terbesar kita bagi kita ke depan itu adalah persoalan isu PHK. Dinda harus tahu bahwa saat ini kan tidak hanya orang melakukan usaha dengan padat karya, padat modal, tapi padat teknologi. Di bidang padat teknologi ini dunia usaha telah mendapatkan memanfaatkan perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga praktis perkembangan teknologi itu menggeser orang. Itu kan kita tahu itu. Kita bisa lihat lah misalnya bagaimana di tol dulu orang banyak sekali orang berjaga-jaga segala, maka kita diberitahu bahayanya untuk penjaga tol. Kalau malam tidak pakai BH bagaimana pakai BH kalau laki-laki. Ya kan, tapi sekarang nggak ada lagi. Siang malam nggak ada orang. Sisa tap-tap aja kan. Kita dengan itu aja, itu namanya teknologi menggeser orang. Nah ke depan akan semakin banyak. Belum lagi dengan perkembangan misalnya di bidang AI, ya kan? Artificial Intelligence. Ya, sistem digitalisasi di berbagai macam pelayanan kita itu akan menggeser orang. Persoalannya sekarang adalah para tenaga kerja kita itu rata-rata tingkat pendidikannya SMP ke bawah, yang dapat kita katakan relatif kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ini yang lagi saya pikirkan, Dinda. Kebijakan seperti apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk membuat orang-orang yang kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini mau dikemanakan? Sementara dunia usaha juga kita harus pahami bahwa dia mau lebih efisien, dia mau lebih efektif, dan dia mau hasil produksinya semakin meningkat, itu wajar. Ya memang harus begitu. Persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan kemampuan teknikal, praktikal dari tenaga kerja kita. Ini persoalan ini. Terus terang ini yang lagi saya pikirkan, wah ke depan ini pasti akan suka tidak suka, mau atau tidak mau pasti kita akan harus masuk di dunia seperti ini. Persoalannya adalah apa yang kita lakukan dengan kemampuan atau kualitas kompetensi daripada kita punya pekerja. Itu tidak jauh dari standar SMP ke bawah. Sehingga praktis kita harus membuka lapangan kerja tidak sekedar pada teknologi, tapi pada karya dan pada modal juga harus didorong. Ini untuk mencoba bagaimana menangkap keinginan daripada pekerja kita yang tidak mampu beradaptasi dengan pada teknologi. Oke, terkait dengan hasil produksi dari sebuah perusahaan ini, Pak, pasti akan berkaitan dengan yang namanya kinerja bahkan prestasi dari para karyawannya tersebut. Nah, tapi ini mungkin semacam guyonan nih, Pak, ada di media sosial. Kalau bisa dong para perusahaan, para bos-bos ketika
karyawannya sudah di rumah dan bahkan sudah larut malam, tolong jangan dihubungin lagi, baik itu melalui pesan chat ataupun telepon, atau bahkan juga pada waktu hari libur, hari Minggu, itu kan biasa karyawan masih pusing, aduh ini kan hari libur, hari weekend, kok masih dihubungin lagi sama kantor. Iya. Nah, untuk mencegah hal ini tidak terjadi di Sulawesi Selatan, itu seperti apa tuh Pak? Atau mungkin saat ini salah satu permasalahan yang dimonitoring terdapat hal-hal yang seperti ini juga Pak? Iya, memang harusnya kedua hal, apakah pihak pengusaha maupun pihak pekerja itu masing-masing menahan diri. Karena pengusaha itu kan sasaran utamanya peningkatan produksi. Ya. Sehingga kadang ada permintaan yang masuk demand itu belum sesuai dengan apa permintaan demand tersebut, sehingga dia harus genjot, sehingga tidak mengenal hari. Itu satu. Yang kedua, para buruh juga itu kan harusnya istirahat supaya dia bisa fight kembali bekerja pada hari Senin dan seterusnya. Nah, harusnya juga itu diberikan ruang untuk tidak bekerja pada saat itu. Cuma kadang buruh sendirian menerima itu karena pertimbangannya mereka mendapatkan uang di luar dari gaji yang normalnya. Nah, itu yang biasanya kita gunakan, misalnya dia lembur dan segalanya. Yang tidak dibenarkan itu kalau misalnya ini ada untuk intimidasi, pemaksaan untuk segera dan dengan ancaman-ancaman. Nggak boleh. Dan itu belum ada kasus yang masuk persoalan itu. Nggak ada yang masuk, entah terjadi di lapangan, tapi yang masuk itu nggak ada. Nah, tetapi terima kasih Dinda, itu adalah suatu hal yang kami harus perhatikan untuk menjaga kemungkinan adanya pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk meningkatkan hasil produksinya dan juga memberikan pemahaman kepada teman-teman para pekerja bahwa jangan juga dipaksakan fisiknya untuk bekerja seperti itu walaupun misalnya ada karena kepentingan lembur dan segalanya. Tapi saya kira ini tidak ada sesuatu hal yang laporan sampai kepada kami, walaupun tetap harus kami monitoring itu. Nah, kalau terkait mengenai laporan Pak, seperti apa nih Pak? Seumpama nih ya, kali-kali aja besok-besok ada para pegawai nih, karyawan yang kemudian mendapat, aduh ini kan di luar dari kontrak yang misal jam kerja tadi tuh Pak. Mungkin ada yang kemarin dia sempat dengar ada yang mengeluhkan gitu ya, kalau di sebuah perusahaan nih, seumpama dia masuknya jam 8 nih Pak, tapi tiba-tiba disuruh lembur sampai jam 9 malam. Ini kan sudah di luar dari jam kerja yang harusnya 8 kerja kan Pak. Nah, kalau mungkin ada pembicaraan akan dapat lembur nantinya. Tapi tahu-taunya nanti di akhir bulan tidak seperti itu yang didapatkan. Nah, kemudian juga bagaimana terkait mengenai lingkungan kerja. Apakah ini juga seorang karyawan berhak mendapatkan lingkungan kerja yang sehat? Karena kan mungkin banyak mengatakan selama ini bilang, aduh lingkungan kerja saya toksik sekali nih, terkait mengenai orang-orangnya, bagaimana karyawan bisa produktif tuh Pak. Ya, itu memang Dinda yang terus terang ada kan namanya uang lembur. Dia bekerja normal sesuai dengan gaji atau upah yang diberikan, itu oke. Dan apabila mereka dipekerjakan di atas atau di luar jam normalnya, maka ada namanya lembur. Itu diatur di dalam PP yang namanya peraturan perusahaan yang tidak boleh berlaku tanpa persetujuan kami. Itu ada di PP setiap perusahaan. Itu satu. Yang kedua adalah persoalan pekerja itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pengusaha. Nah, disitulah ruang kami untuk melakukan pengawasan bahwa ini kan jelas di PP-nya. Dan laporan anak-anak dia bekerja, makanya kita melakukan pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi yang ada. Dan sudah terlalu, bukan harus sedikit, sudah terlalu banyak perusahaan yang kita panggil dan dia memberikan hak kepada para pekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya bagi tenaga kerja yang membutuhkan jaminan lingkungan yang sehat dalam suatu perusahaan, itu yang kami lihat. Makanya ada kami pengawas. Bayangkan kalau normanya itu ada 28 norma yang kami harus lihat di suatu perusahaan untuk menjamin bahwa betul-betul kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja itu kami jamin. Misalnya baru-baru kami mendapatkan, tidak usah saya sebut nama perusahaannya, di situ misalnya pegawainya jatuh. Ya karena suatu lingkungan kerja yang tidak benar, misalnya licin. Ya kan?
Makanya kami lakukan data ini untuk mengatakan, wah bos, ini bahaya nih kau punya nih. Turun kami punya. Kemarin misalnya di Swiss Bell dan Mall Panakukang, itu kan ada gas yang itu. Kami turunkan langsung itu. Di mana penyebab-penyebabnya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Kenapa ada kecerobohan dan diawasi saja. Masih terjadi adanya kecerobohan yang muncul yang mengakibatkan bisa terjadinya adanya kecelakaan besar atau mungkin kecelakaan ringan. Ini kita antisipasi, makanya ada namanya pemeriksaan rutin terhadap sejumlah peralatan yang dipakai oleh suatu perusahaan yang dia pakai oleh para pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tapi ada call center misalnya Pak untuk karyawan bisa melakukan aduan terhadap perusahaannya yang tidak sesuai gitu. Iya, biasanya tempat mengadunya itu di samping di konfederasi dan serikatnya setiap perusahaan. Yang kedua adalah tetap dulu ke perusahaannya. Dia menyampaikan, tapi kalau tetap dibiarkan berlarut-larut, inilah yang biasa melapor ke kami. Baik. Dan kami akan turunkan pengawas. Misalnya kayak kemarin itu tanpa diperintah pun, saya suruh langsung bahwa ada masalah di tempat ini, kalau kau datang cepat. Nah, Pak Jayadi, ini kan setelah menerima penghargaan dari Wapres Ma'ruf Amin kemarin, apakah ada penyampaian atau pesan khusus dari PJ Gubernur Sulsel kita untuk sektor ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan, Pak? Wah, luar biasa Pak Gubernur. Itu senantiasa orang yang paling luar biasa, pandai bersyukur, berterima kasih, sekaligus melakukan dorongan dan memberikan apresiasi. Pak Gubernur dalam setiap kita mendapatkan penghargaan seperti itu, selalu mengucapkan terima kasih dan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan dia mengatakan kepada saya, yang bekerja ini Mas, saya hanya menerima. Itu adalah suatu bentuk luar biasa dari seorang pimpinan yang menghargai orang-orang yang berjasa di balik itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi Sudirman. Dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Baktiar Barudi sebagai pendahulunya. Bahwa apa yang dia terima ini tidak terlepas dari itu semua. Walaupun kita tahu Pak Gubernur juga Pak Prof Sudan ini tidak pernah berhenti untuk mendorong, memberi apresiasi, memberi petunjuk untuk bekerja jauh lebih baik. Dengan menciptakan suasana kerja yang baik. Bagaimana menciptakan, menyatukan frekuensi di antara kami semua. Terus terang, kunci dari semuanya apa yang kami dapatkan ini adalah kekompakan yang kami bangun. Kerjasama yang kami bangun, sinergitas yang kami bangun, baik itu dengan pengusaha, baik dengan para serikat buruh, maupun pekerjaan teman-teman di Senaker yang senantiasa turun ke bawah, melakukan pendampingan, bagaimana menjaga hubungan industrial yang baik antara pihak pengusaha dengan pihak para pekerja. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Baik. Bahkan saya mengatakan Dinda, bahwa apa yang kami lakukan di sana itu tidak bisa lepas dari keterlibatan teman-teman yang lain. Karena dunia kerja dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya itu adalah penuh dengan tantangan yang luar biasa. Bayangkan kalau misalnya ini kan masalahnya pengusaha dengan buruh. Kita yang harus menyelesaikan, iya kan? Yes. Nah ini kan biasanya ya selesaikan secara internal, tapi kadang itu nggak bisa. Sehingga kedatangan buruh, demonstrasi, menyampaikan aspirasi, kami anggap adalah bagian dari suatu bentuk kepercayaan pihak buruh, pekerja kita dan perusahaan untuk melihat bahwa memang untuk yang bisa memediasi ini adalah Disnaker Trust. Sehingga saya menganggap ini posisi yang sangat luar biasa, memediasi orang yang bersengketa dan mencoba mencari solusi terbaik dengan bagaimana supaya perusahaan juga jangan semena-mena melakukan intimidasi kepada pekerja, dan bekerja juga tidak seenak-enaknya, bekerja seenaknya tanpa mempertimbangkan apa yang tujuan akhir yang merat di mana dia gaji. Baik, terkait mengenai gaji nih Pak Jayadi, mungkin bisa dijelaskan juga, mungkin yang menjadi pertanyaan terakhir juga dan banyak ditunggu-tunggu terkait mengenai UMP 2024 nih Pak di Sulawesi Selatan. Dan pasti setiap di hari buruh pasti selalu sering diganggukan. Bagaimana penerapannya dan pengawasannya nih Pak? Nah ini perlu saya sampaikan, saya 2 hari yang lalu baru saja bersama dengan Direktorat Tidak Gangguan Industri mendiskusikan itu. Ini kan paling lambat tanggal 20 upah minimum provinsi itu ditetapkan. Itu paling lambat tanggal 20 dan paling lambat tanggal 30 itu upah minimum di kabupaten kota ditetapkan.
Nah, sekedar saya informasikan lewat podcast ini bahwa yang menetapkan dengan segala indikator dan ukurannya itu adalah pemerintah pusat. Kami hanya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai dianggap bahwa ujuk-ujuk ini adalah keputusan dari provinsi dan kabupaten kota. Kita hanya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Dewan Pengupahan Nasional berkaitan dengan itu, walaupun kami tetap melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk menyampaikan seperti apa kondisi real pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ini. Nah, tetapi keputusan tetap dari sana yang kemudian kami tindak lanjuti. Dan teman-teman buruh tahu itu. Nah, terakhir Pak, penyampaian apa yang bisa disampaikan kepada para seluruh pekerja di Sulawesi Selatan dan para pemberi kerja? Ya, kami hanya ingin mengatakan bahwa mari fokus bekerja, baik itu bagi pihak pengusaha maupun pihak buruh. Bagi kaum pengusaha, kami hanya menyampaikan bahwa di balik keberhasilan yang Anda dapatkan, di balik keuntungan yang Anda dapatkan, ada buruh yang luar biasa bekerja di belakang itu. Kemudian yang kedua, untuk para buruh, silahkan Anda bekerja keras, fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam suatu perusahaan, dan insya Allah dari hasil kerja yang keras itu akan membuat tentu pengusaha juga tidak buta dalam meningkatkan apa yang menjadi hak Anda bisa dapatkan. Sehingga prinsip kami dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu dari BPJS Ketenagakerjaan maupun dari BPJS Kesehatan yang menjamin kesehatannya, kami berharap agar para buruh bagaimana bekerja keras lepas kecemasan. Itu yang pesan terakhir yang kami ingin sampaikan, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kita sudah memiliki perda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan Buat seluruh pengusaha dan para buruh kita. Baik. Bapak Jaya Dinas, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, terima kasih Pak atas waktunya sudah berbagi informasi kepada kami. Semoga kami semua yang menonton dan menyaksikan dan yang hadir menyaksikan perbincangan ini bisa mendapat insight-insight terbaru. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan terus topik-topik menarik kami lainnya hanya di Sulselcast, Sulsel Podcast. Saya Matt Polakan, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat datang di Sulselcast. Sulsel Podcast.